Evian, dan hari ini saya akan membawakan satu sesi yang judulnya adalah Digital Prospecting. Bagaimana caranya kita ini bisa melakukan yang namanya prospecting via digital gitu. Jadi pastinya tidak berlama-lama lagi, saya langsung share screen saja dan kita akan bisa untuk menyimak sama-sama. Jadi boleh disiapin catatannya juga, jadi juga kita bisa belajar sama-sama ya, rekan-rekan sekalian. Oke, nanti jika ada yang mau bertanya, dipersilakan untuk bertanya via chat dan saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Anda. Oke. Nah, jadi kita langsung mulai saja ya, teman-teman semua. Nah, jadi sebelum saya memulai untuk menjelaskan yang namanya digital prospecting, tentunya kita harus sama-sama tahu dulu dan paham akan definisi dari yang namanya prospecting. Nah, sebenarnya apa sih prospecting itu? Prospecting adalah proses untuk mengidentifikasi potential customers, buyers, atau prospek kita. Gitu. Jadi sebenarnya ketika kita mau prospek orang, kita itu mempunyai satu goal dengan bisa mengembangkan database atau yang kita sebut sebagai daftar nama ya, kalau misalnya yang ada di HDI, untuk kita bisa menggunakan daftar nama kita itu dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar kita bisa berkomunikasi dengan list daftar nama kita pada nantinya untuk merubah dari daftar nama itu menjadi customer kita ataupun buyer kita gitu, dan bahkan kita juga bisa merubah database tersebut jadi rekan kerja kita pada nantinya seperti itu. Jadi itu adalah definisi of prospecting gitu. Nah, jadi kalau misalnya rekan-rekan bertanya kepada saya, apa sih, gimana sih caranya nge-prospek gitu. Jadi seperti yang kita tahu dulu, kita ini kalau mau prospek mungkin bisa lewat SMS pertamanya, tapi itu nggak bisa tatap wajah ya. Dan kita juga bisa memprospek lewat telepon gitu dari daftar nama kita yang sudah kita punya, atau kita bisa pergi ke door to door, melakukan yang namanya door to door, dan kita langsung menawarkan gitu. Pada saat saya memulai bisnis ini pun, saya pun melakukan hal yang sama, melakukan yang namanya door to door prospecting ke salon kecantikan atau siapapun yang bisa diprospek gitu. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah cara memprospek secara digital dan cara memprospek secara door to door itu sebenarnya mirip. Perbedaannya hanya saja dimudahkan nih cara memprospeknya. Dan sekarang orang-orang itu banyak sekali bertanya, gimana sih Josefian caranya untuk memprospek digital? Apa sih perbedaannya yang namanya digital prospecting sama yang namanya offline prospecting? Sebenarnya mereka itu mirip, tapi mereka tidak sama gitu. Tapi kita ini mempunyai tujuan itu yang sama. Gimana caranya kita itu bisa closingin orang pada nantinya gitu. At the end, gimana caranya kita bisa merubah prospek kita menjadi rekan kerja kita gitu. Nah, perbedaannya adalah di era pandemi COVID yang sekarang ini ya, apalagi atau di era digital sekarang ini, kalau misalnya kita mau berekspansi ke seluruh wilayah Indonesia, apalagi di bisnis HDI ini, itu akan lebih mudah. Kalau dulu sebelumnya mungkin kita harus ke sana. Misalnya saya mau open market di Surabaya, maka saya harus pergi ke Surabaya. Tapi di sini kita dimudahkan karena kita bisa berkomunikasi dengan mudahnya di era digital ini. Gitu, apalagi di COVID ya, di pandemi COVID ini, di mana yang kita tahu ketemuan sama orang itu adalah suatu hal yang riskan untuk dilakukan. Gitu, tapi sekarang ada yang namanya Zoom, aplikasi Zoom, di mana kita bisa bukan hanya teleponan, nggak tatap muka, tapi kita juga bisa tatap muka. Gitu. Memang yang namanya digital prospecting menggunakan aplikasi digital itu pasti memudahkan kita untuk melakukan atau berkomunikasi dengan orang lain. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau ketemu langsung itu pastinya akan berbeda. Gitu. Feeling-nya pun juga akan berbeda. Dan trust-nya yang ditimbulkan oleh prospekan kita terhadap kita itu pasti akan jauh lebih tinggi dibandingkan kita memprospek secara digital
gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat, pasti ya banyak banget orang itu sekarang yang ngeprospek, oh iya saya ngeprospek via Instagram, saya ngeprospek via WhatsApp, saya memprospek via Facebook misalnya gitu. Tapi prospecting itu juga kita bisa lihat nih, apa sih media yang paling populer untuk melakukan yang namanya prospecting. Biasanya kita itu akses yang namanya Instagram gitu. Tapi Instagram kita pun ya tidak bisa dipungkiri ya. Jadi kalau misalnya di era sekarang nggak punya Instagram itu kesannya ketinggalan zaman gitu. Karena gimana caranya kita itu bisa mendapatkan daftar nama yang lebih kalau misalnya kita nggak ngelihat siapa sih yang bisa diprospek di sosmed, karena semua orang itu sudah menggunakan yang namanya sosial media. Jadi kita pun juga harus up to date gitu. Nah, yang saya mau tekankan di sini itu mungkin lebih dari segi apa sih yang harus kita prepare di Instagram pribadi kita gitu. Jadi yang pertama itu adalah profile kita. Untuk apa? Untuk kita itu bisa memiliki dan melakukan yang namanya self branding gitu. Jadi bagaimana caranya orang itu bisa tahu apa yang kita lakukan kalau kita tidak memperlihatkan apa yang kita lakukan, bisnis apa yang sedang kita jalankan gitu. Dan tentunya mungkin kita bisa melihat ya banyak banget orang itu punya yang namanya account Instagram. Tapi account Instagram mereka itu macam-macam. Ada yang terlihat biasa aja, ada yang terlihatnya profesional, dan ada yang terlihat seperti fake account gitu. Jadi sebenarnya pertama-tama profile picture kita pun menurut saya itu harus orang-orang itu bisa lihat bahwa itu adalah kita gitu. Jangan sampai profile picture kita itu gambarnya pemandangan atau gambarnya itu adalah binatang peliharaan kita. Nah, itu istilahnya kayak ini orang siapa yang ngeprospekin kita, apalagi kalau kita itu mau mencoba nantinya untuk melakukan yang namanya blind prospect. Nah, nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan lebih detail bagaimana caranya melakukan blind prospect gitu. Tapi kita start dari diri kita dulu. Instagram kita dulu yang kita miliki. Gitu, karena itu yang terpenting. Kadang kita berharap orang-orang itu akan tahu apa yang kita lakukan, padahal kita tidak pernah menunjukkan dengan profesionalnya mengenai apa yang kita perlihatkan gitu. Nah, lalu itu mengenai profile Instagram kita ya. Lalu yang kedua itu tergantung dari feeds kita atau konten yang kita upload juga gitu. Kalau misalnya kita melakukan prospek, satu hal yang pertama yang saya akan melihat dari orang yang prospek saya, apapun itu adalah saya klik account-nya, lalu saya lihat ini orang sehari-hari itu ngapain aja gitu. Jadi feed Instagram dia kalau misalnya gambarnya cuma satu, saya akan langsung nggak even mau baca lagi, nggak even mau melihat lagi, saya langsung close gitu. Apalagi kalau misalnya konten yang diupload itu kayak pemandangan lagi misalnya, udah profilnya bagus nih gambar dia, tapi kontennya itu pemandangan-pemandangan. Menurut saya itu adalah fake account dan saya tidak bisa mempercayai seseorang yang hanya mengupload pemandangan atau gambar-gambar yang mungkin lagi ngopi misalnya, cuman gambar kopi sama meja gitu. Nah, apa sih konten yang harus kita persiapkan? Konten yang harus kita persiapkan, mungkin yang kita sama-sama tahu, teman-teman semua yang ada di sini, bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah bisnis HDI. Banyak orang mengira apa yang kita kerjakan itu hanya berjualan produk gitu. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, orang itu bisa beli produk itu dari mana saja gitu. Jadi marilah kita jadi berbeda dibandingkan oleh mereka. Orang-orang yang hanya berjualan dan tidak serius dalam menjalankan bisnis HDI, itu biasanya mereka tidak paham sepenuhnya akan apa yang mereka jalankan. Dalam artian, saya mau coba untuk mencari pendapatan dari HDI, tapi saya tidak mau ikut 5 training dasar. Maka yang saya upload hanya apa? Hanya produk dan harga. Gitu. Nah, tapi ketika orang itu menjalankan bisnis ini dengan sungguh-sungguh dan dia paham akan apa yang dijalankannya, maka yang mereka lakukan adalah bukan hanya sekedar posting dari segi produk dan harga. Karena semua orang bisa melakukan itu, karena semua orang sudah melakukan itu, karena marketplace, orang-orang yang sudah dihapus dari marketplace, yang mereka lakukan adalah posting produk dan harga. Gitu. Tapi
postinglah konten itu yang edukatif. Kita di sini di bisnis HDI bicara mengenai soft selling. Kita bukan bicara mengenai yang namanya hard selling setiap hari. Gitu. Karena kalau misalnya kita hard selling setiap hari memaksa-maksa orang, kesannya kayak aduh ini nih MLM nih gitu kan maksa-maksa orang. Gitu. Tapi kalau misalnya kita sharing mengenai pengalaman pribadi kita dalam kita mengkonsumsi produk HDI, oh iya, mama saya sembuh dari vertigo, papa saya sembuh dari pengapuran, dan saya sendiri pun sembuh dari sinusitis. Jadi seorang Josephine yang dari tadinya seorang konsumen melihat perubahan drastis dari kesehatan keluarganya, sehingga saya decided untuk apa? Untuk menjalankan bisnis ini. Karena tidak ada salahnya untuk sharing mengenai kebagusan produk High Desert. Gitu. Itu kalau misalnya posting dari segi produk. Jadi janganlah posting produk harga, tapi sharingkanlah experience pribadi. Oh, Josephine, saya baru bergabung di bisnis ini. Gitu. Pastinya teman-teman di sini punya upline, gitu. Tanyalah pada upline Anda, gitu. Bergabunglah ke grup Telegram agar apa? Agar kita bisa mendapatkan testimoni dari orang lain. Dan pastinya untuk posting testimoni itu bukan hanya sekedar screenshot, save dari Telegram, lalu kita upload. Kebanyakan orang melakukan hal itu dan berharap orang itu akan datang dengan sendirinya, padahal effort yang dikeluarkan itu hanya nge-save habis itu posting. Dan itu tidak akan work, gitu. Kita harus bercerita, kita pahami dulu sebenarnya testimoni-testimoni yang kita dapatkan itu apa, gitu. Dan tentunya kita ceritakan lagi, mungkin kayak ada orang yang terbantu dari produk HDI, dari segi rambut yang rontok, itu menggunakan Bibotanics hair care, lalu rambutnya itu tumbuh lagi. Gila ya, bagus banget ya produk HDI emang. Itu kalau misalnya kita posting dari segi produk HDI, konten yang kita bisa posting, gitu. Nah, lalu next kita juga harus menunjukkan bukan hanya sekedar toko nih. Seorang Josephine bukan hanya sekedar toko, tapi juga menjalankan bisnisnya, gitu. Apakah yang kita posting? Billionaires itu menyediakan sesi Zoom training itu almost every single day dan bisa dibilang setiap hari, gitu. Ayo kita ikutilah sesi Zoom tersebut. Kalau misalnya Anda mempunyai grup memang yang sudah punya grup, lalu mengadakan grup meeting, jangan lupa untuk diposting. Ini loh yang saya lakukan. Percaya atau tidak, itulah yang ditanyakan oleh teman-teman saya. Josephine, kamu itu ngapain sih setiap hari Zoom terus? Oh ya, aku lagi ngerjain bisnis HDI. Kamu tahu lah yang madu sama propolis itu nggak usah dijelasin juga pasti udah kelihatan kan di sosial media lagi populer banget gitu. Jadi membuat orang itu penasaran, bukan hanya sekedar berjualan, tapi kita posting apa yang kita lakukan, bisnis apa yang kita kerjakan gitu. Orang mau mencari produk untuk kesehatannya akan mencari orang yang bisa dipercaya dalam dia itu bisa mengkonsultasikan kesehatannya. Orang yang lagi butuh pekerjaan itu akan melihat dan nge-stok orang, siapa sih enterpriser HDI yang ngerjain bisnisnya dan paham akan bisnisnya. Kalau misalnya kita hanya posting produk saja, orang tidak akan tahu bahwa kita juga mengerjakan bisnisnya gitu. Jadi kita juga bisa nge-posting selain kita lagi Zoom session, Zoom training, group meeting, kita juga bisa melakukan yang namanya posting motivational quotes gitu. Kalau misalnya teman-teman ya bisa search Instagramnya Billionaires Indonesia, itu kita bisa melihat banyak sekali motivational quotes yang bisa didapat dan kita bisa upload gitu. Karena apa? Karena kita menimbulkan suasana yang positif ketika kita upload di feed itu gitu, dan otomatis juga ini orang HDI tapi kok ngeposting motivational quotes gitu sih, kayaknya dia ini deh beneran jalanin bisnisnya deh. Itu bisa jadi salah satu cara untuk posting dari segi bisnisnya. Jadi konten itu penting gitu. Nah, setelah slide ini saya akan menjelaskan mengenai Instagram saya, apa yang saya lakukan exactly terhadap Instagram saya, dan teman-teman mungkin bisa menjadi referensi juga ya untuk bisa memperbaiki konten dari Instagram. Nah, setelah itu di Instagram itu ada yang namanya highlights, rekan-rekan. Gitu. Highlights itu adalah ketika kita posting yang namanya Instagram story, lalu orang itu bisa melihat selama 24 jam. Tapi kita bisa taruh itu di highlights lagi sehingga orang itu bisa melihat itu 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan, dia masih bisa lihat apa yang kita postingkan
pada hari itu, gitu. Nah, kalau misalnya konten feeds itu bicara mengenai kehidupan saya, itu basically Josephine itu orangnya seperti apa, dan gambaran besar Josephine itu apa sih yang dia lakukan. Tapi highlights itu bicara mengenai apa sih yang dia lakukan setiap hari, gitu. Nah, biasanya apa yang saya suka lakukan dan saya posting adalah yang tadi saya katakan Zoom training, saya foto, saya upload di Instagram Story. Yang kedua adalah saya suka posting mengenai komunitas. Salah satu alasan saya menjalankan bisnis ini itu karena saya melihat komunitas yang begitu positif. Belum ada multi level lain yang saya lihat mempunyai komunitas yang begitu positifnya, dan saya ini sangat bangga akan hal itu. Saya sangat bangga karena saya ada di komunitas yang sungguh positif dan selalu tidak ada judgement dari orang lain, gitu. Komunitasnya selalu mensupport satu dengan yang lainnya, mau dia itu dari jalur yang sama maupun dari crossline, saya tunjukkan itu. Ini loh komunitas HDI yang mungkin kamu belum pernah dapatkan dan kamu bisa dapatkan dari sini, gitu. Selain komunitas, apa yang saya postingkan di Instagram story saya yang akan menjadi highlights? Saya akan mempostingkan achievement dari segi diri saya sendiri, achievement dari segi sekolah Selamat Pagi Indonesia, yang dimana itu menjadi titik selling point untuk kita bisa meraih yang namanya prospek dan closing, di mana mereka menang Kick in the Heroes 2018, itu adalah hal-hal yang bisa kita posting. Achievement dari segi anak-anak sekolah Selamat Pagi Indonesia yang sudah masuk ke UNESCO, posting dari segi achievement yang dihasilkan oleh rekan kerja saya, gitu. Itu sangat membantu saya dalam mengclosingkan orang. Dan ketika orang ngeklik Instagram saya, oh iya, ternyata ini benar-benar ya real ya bisnisnya. Jadi penasaran deh, jadi penasaran. Gitu. Jadi, what to be prepared on your Instagram itu profile, konten, dan highlights. Nah, jadi seperti yang saya katakan di slide sebelumnya, bahwa self-branding itu sangat diperlukan. Jadi biar apa? Jadi biar orang itu menganggap yang tadi saya katakan, kita bukan hanya online shop, kita bukan cuma seller, kita juga bukan cuma toko konvensional yang ngejual madu ya istilahnya, tapi ini akan menjadi first impression untuk orang-orang yang nge-stalking atau melihat Instagram kita. Dan bahkan ini juga bisa membuat rekan kerja kita itu yang dari tadinya tidak aktif menjadi penasaran, membuat rekan kerja kita yang lagi down dengan kita memposting motivational quotes nantinya itu bisa menjadi semangat lagi, gitu. Jadi saya ingat sekali dari salah satu mentor saya, Bapak Chandra Gunawan, pernah mengatakan bahwa be a content creator for yourself. Jadilah content creator untuk dirimu sendiri, gitu. Dan itu selalu ada ya di kepala saya, dan itu sudah ada di alam bawah sadar saya, karena jujur saja sebelum Bapak Chandra melakukan itu, saya memang posting story, tapi saya tidak pernah memposting apa yang saya lakukan di feeds. Dan ternyata setelah saya melakukan hal tersebut, saya memperlihatkan bahwa ketika kamu ngeklik, kamu sudah bisa melihat apa yang saya lakukan tanpa kamu harus ngeklik kedua kali untuk melihat highlights. Ternyata memang it works. Saya lebih bisa untuk nge-closingin orang lebih mengkontak saya, gitu. Nah, itu yang harus dipersiapkan jadinya dari segi Instagram pribadi Anda. Banyak juga yang bertanya, haruskah saya membuat Instagram baru di luar Instagram pribadi saya? Menurut saya, to be honest, pakailah Instagram yang sudah ada, itu akan menjadi lebih baik. Karena apa? Istilahnya kita membuat sesuatu hal yang baru lagi, kita harus mulai dari nol. Tapi sedangkan ketika kita memakai Instagram pribadi kita sudah mempunyai followers, gitu. Mau itu dari teman-teman saya, mau itu dari kenalan saya, ya mungkin follow-followan gitu. Nah, mungkin follower saya itu tergolong sedikit ya teman-teman, 2.800 followers itu gara-gara di HDI aja gitu. Jadi sebelum saya bergabung di HDI, follower saya cuma 800, dan itu juga teman-teman saya gitu. Nah, sebentar ya, saya mau hapus dulu. Oh, udah dihapus. Oke. Nah, kita jump into the next slide. Oke. What they think about digital prospecting. Apa sih yang mereka kira? Apa sih yang anak-anak milenial itu mengira?
mengenai digital prospecting. Saya banyak sekali mendapatkan rekan kerja baru saya bilang bahwa, aduh Josephine, saya ini sudah posting berkali-kali di Instagram, tapi nggak ada yang nyari saya, gitu. Effortnya itu tidak sebesar itu. Menurut saya, apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Posting itu nggak lebih dari 5 menit, kita udah bisa nge-posting itu 1 atau 2 story, 1 atau 2 feed, gitu. Jadi, effort itu tidak sebesar itu untuk memposting. Dan lagi-lagi, apalagi dari segi orang-orang, termasuk saya, yang inner circle-nya kecil, yang followers-nya itu tergolong sedikit, itu nggak mungkin orang itu langsung, kamu ngapain, Josephine? Gitu, enggak. Kalau misalnya saya boleh jujur ke teman-teman semua, 2 tahun yang lalu begitu saya start untuk menjalankan bisnis HDI, apa sih yang saya lakukan? Posting, posting, dan posting. Gitu. Postingnya pun juga saya merasa, aduh kayaknya udah ada effort deh, padahal tuh nggak ada effortnya. Gitu. Dan saya butuh 3 bulan sampai ada 1-2 orang itu menanyakan ke saya, sebenarnya kamu itu ngapain sih? 3 bulan, teman-teman. Gitu. Saya bukan selebgram dan saya yakin banyak teman-teman di sini itu juga bukan selebgram. Jadi kalau misalnya kita hanya mengandalkan posting, posting, dan posting, dan walaupun Instagram kita self brandingnya juga sudah oke ya istilahnya, tetap aja. Gitu. Karena apa? Karena ketika kita posting hari ini, mungkin si A akan melihat apa yang kita postingkan, tapi nggak konsen. Gitu. Tapi besoknya ketika saya posting lagi, si A ini nggak ngelihat, dia ke-skip Instagram saya. Yang melihat Instagram saya ini adalah orang lain. Gitu. Jadi setiap hari tuh yang ngelihat ada yang sama orangnya, ada juga yang berbeda. Tapi ngelihat belum tentu benar-benar dilihat. Melihat itu untuk di-skip. Gitu. Jadi ketika orang-orang berbicara bahwa saya posting, saya tidak dapat orang, ya memang itulah yang terjadi. Jangan pernah berharap ketika kita posting, kita akan mendapatkan orang yang mau menjalankan bisnis ini dan bahkan beli produk kita. Gitu. Itu main probabilitas, kecil sekali probabilitasnya. Gitu. Makanya kenapa saya selalu katakan nggak bisa, cuman posting aja. Kita harus jemput bola. Nah, inilah yang saya katakan ke rekan kerja saya yang baru bergabung, Ci, gimana sih caranya untuk kita bisa melakukan yang namanya prospecting gitu. Nah, sebenarnya caranya itu mau online mau offline itu sama aja, tapi yang saya mau katakan di sini adalah pentingnya untuk punya yang namanya daftar nama. Sebentar ya, gambarnya nggak keluar. Tuh, kalau misalnya teman-teman mau tanya, boleh banget ya. Oke, sebentar. Nah, saya share screen lagi. Sebenarnya apakah sama atau berbeda ketika kita dulu melakukan yang namanya prospecting sama sekarang? Sama aja teman-teman semua, cuman sekarang lebih dimudahkan. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat yang namanya daftar nama, gitu. Nah, kalau misalnya daftar nama ini sebenarnya kita bisa beli. Kita bisa beli di tim Billionaires Marketing, itu ada yang berupa buku ya, kalau nggak salah harganya 15.000, tapi ini juga lagi ada promo buat yang digital, itu dapat 2 untuk daftar nama dan daftar konsumen, itu harganya 100.000. Sebenarnya apa sih guna daftar nama? Contohnya seperti ini. Saya ingin menjelaskan ke rekan-rekan yang ada di sini, kenapa? Karena daftar nama ini adalah satu hal yang harus dibuat dan itu merupakan hal yang krusial untuk dilakukan. Nah, dulu ketika saya baru bergabung, saya itu paling males sama yang namanya membuat daftar nama. Maka saya ngeliat nih Instagram, siapa ya yang bisa diprospek? Oke, saya ngeliat si A bisa diprospek. Tapi kayaknya dia ini nggak butuh duit deh. Ya udah saya scroll up lagi. Saya ngeliat Abigail kayaknya ini sibuk deh orangnya deh, nggak jadi deh gitu. Tapi ketika kita ngelis satu persatu nama yang kita mau prospek, saya akan menyediakan 30 menit untuk saya duduk diam-diam dan saya benar-benar fokus siapa saja yang bisa diprospek. Misalnya
Wina Unus, misalnya Ani, misalnya Budi, saya akan tulis selama 30 menit. Agar apa? Ketika saya sudah menuliskan yang namanya daftar nama saya, tidak bisa dipungkiri, aduh saya udah nulis nih yang namanya si A, gitu. Berarti saya harus prospek. Nah, setelah itu kita mulai dari mana nih membuat daftar nama? Kita mulai dari keluarga dulu yang terdekat, gitu. Karena trust-nya itu ada ketika kita mulai dari keluarga dulu. Setelah itu kalau misalnya keluarga sepupu, teman suami, keluarga suami, keluarga istri, siapapun, saudara jauh, lalu kita ke teman nih, listnya siapa aja yang bisa di list. Teman tapi dekat, teman tapi tidak dekat, dan kenalan kita. Gitu. Nah, ketika kita membuat yang namanya daftar nama dan kita memprospeki mereka, tentunya kita itu saya sarankan untuk memprospekin 5-10 orang per hari. Secara konsisten setiap hari. Karena apa? Karena kembali lagi, apakah semua orang yang kita prospek itu akan bergabung? Tentunya tidak. Gitu. Selalu ada probabilitas. Hukum Pareto 80/20, 80% menolak, 20% menerima. Tapi guna buku daftar nama itu apa? Oh, ternyata si A ini menolak saya. Oh, ternyata dia masih ada konsumsi vitamin dari merek lain. Saya bisa note. Sehingga apa? Sehingga saya bisa follow up nantinya. Kenapa dia itu menolak? Tapi ketika saya tidak punya yang namanya daftar nama, saya akan lupa saya pernah memprospek beliau. Gitu. Dan ketika saya lupa saya pernah memprospek beliau, 3 bulan kemudian, dia sudah bergabung bersama orang lain. Dan apakah saya harus sebel? Gitu. Tentunya tidak, karena itu adalah kesalahan dari saya sendiri. Kenapa orang yang saya sudah prospek saya tidak follow up? Nah, itulah selalu kesalahan yang saya perbuat dulu, dan semoga teman-teman di sini juga bisa membuat yang namanya daftar nama. Gitu. Nah, how to sell through your social media, tentunya balik lagi ke yang tadi daftar nama, itu ada orang yang kita kenal, ada orang yang kita tidak kenal, ada orang yang kita kenal dekat, ada yang mulai dari keluarga. Gitu. Tapi kebanyakan orang itu membuat satu template bagaimana caranya bisa memprospek orang. Kalau misalnya kita hanya membuat satu template untuk memprospeki orang, menurut saya kita tidak akan pernah bisa untuk mengenali market Anda dengan baik. Kenapa? Karena setiap orang itu butuh produk yang berbeda-beda. Kalau online shop, ya biasanya saya akan mengajakin dia untuk menjadi seorang reseller. Kalau misalnya ini adalah kenalan saya yang memang seorang ibu rumah tangga, lucu ya kalau misalnya saya ngajakin dia untuk jadi, Teres, kamu mau nggak jadi distributor produk kesehatan? Seorang Teresia yang sudah ada di zona nyamannya sebagai ibu rumah tangga yang sedang dibiayai sama suaminya, diajakin untuk tiba-tiba menjadi seorang distributor. Gitu. Teresia akan menolak dengan langsung gitu. Kenapa? Karena itu bukan merupakan kebutuhan dia. Gitu. Tapi kalau misalnya Teresia adalah seorang ibu rumah tangga dan saya memprospekki dia dari segi produk, ya mungkin dia butuh. Itu juga belum tentu dia butuh kan, mungkin dia belum ada trust dengan produk HDI, mungkin dia sudah ada konsumsi produk lain, tapi kita akan coba. Kalau misalnya dia menolak karena dia itu sudah konsumsi produk lain, catat, oh Teresia sedang mengkonsumsi vitamin lain, gitu. Saya akan bisa follow up bulan depan mungkin, ketika mungkin vitaminnya sudah habis, gitu. Jadi kita juga harus menawarkan sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan prospek kita, gitu. Nah, teman-teman, ini penting sekali untuk diketahui. Banyak sekali orang-orang itu merasa dia sudah memprospek dengan benar, meluangkan waktunya, padahal waktu yang dia spend untuk mengerjakan bisnis ini, waktu yang dia spend untuk memprospek orang lain di sosial media, itu belum sebesar effort yang seharusnya dia lakukan. Gitu. Jadi, kenalilah market Anda dengan baik, menawarkan sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan prospek. Gitu. Kan enak ya, sosial media itu memudahkan kita untuk kita bisa melihat sebenarnya orang ini, oh udah punya anak, saya bisa masuk dari segi produknya. Oh orang ini punya online shop, oh enak, saya bisa masuk dari segi bisnisnya. Gitu. Nah, itu kalau misalnya kita memprospek ya. Nah, tentunya kalau misalnya tadi saya mengatakan ada daftar nama keluarga, teman, dan kenalan,
kunci pertama yang harus kita lakukan adalah membangun hubungan. Gitu. Mungkin kalau misalnya teman dekat itu langsung bisa to the point ya, rekan-rekan sekalian. Mungkin kita bisa langsung to the point kayak, Res, saya lagi ngerjain ini nih, bisnis HDI, tau lah yang Madu sama Propo Alex itu. Nah, gue actually baru mulai juga nih. Mau nggak yuk barengan? Siapa tahu aja kita bisa dapat pendapatan sama-sama dari bisnis ini. Karena banyak banget loh orang itu yang sudah sukses di bisnis ini, mau yang sudah bergabung lama, maupun yang baru bergabung. Itu kalau misalnya teman dekat. Tapi kalau misalnya kenalan, ya syukur-syukur ya kalau misalnya bisa dijawab seperti itu. Gitu, tapi tetap aja kita harus membangun yang namanya hubungan gitu. Balik lagi ke quotes-nya Ko Jul dan Ko Chandra ya, no relations, no transactions. Jadi kita harus membangun hubungan, kita harus cari tahu apa yang dia sukai, apa pekerjaannya, apa yang dilakukan sehari-hari. Kalau misalnya saya suka melakukan seperti ini. Padahal nggak dekat ya, maksudnya ini hanya kenalan saja, mutual friends. Saya biasanya akan lihat nih Instagram story-nya. Saya akan lihat Instagram story-nya, ngeposting tentang anaknya. Ih, lucu banget anaknya, Ci, umur berapa? Saya suka banget melakukan itu. Gitu. Dan saya suka memberikan reaction, gitu. Saya suka ngasih hati, saya suka ngasih kayak reaction yang totalitas ini, yang 100 ini, gitu. Biasanya dia akan nge-like, dan saya akan chat. Thank you banget udah direspons. By the way, apa kabar kamu? Gitu. Saya akan menanyakan apa kabar mereka. Gitu. Nah, lalu kalau misalnya kenalan dan saya pun juga melakukan hal ini, mungkin teman-teman boleh simak sama-sama. Ini baru terjadi bagaimana cara saya itu memprospek. Ada beberapa orang yang saya tuh pernah kenal, sekedar kenalan saya, baru pertama kali ketemu gitu istilahnya. Dan itu pun 2 tahun yang lalu. Tapi saya mencoba untuk memberanikan diri. Saya tanya, "Hai Ko Jeffrey, apa kabar? Hope you're well," gitu. Nah, di sini aku mau share dong, aku offer di products kayak Propo Alex dan Clover Honey. Dan mungkin kamu pengen coba untuk jaga kesehatan sehari-hari. Kemarin kita juga udah masuk ke Wisma Atlet to fight against COVID-19. Hopefully you are interested. Thank you. Gitu. Jadi sebenarnya saya lumayan to the point di sini karena saya melihat bahwa orang ini tuh enak gitu. Saya melihat kesehariannya itu yang benar-benar istilahnya sanguin gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang yang sanguin terus saya benar-benar menjelaskan dan saya menawarkan itu secara formal, maka menurut saya itu akan mental gitu. Jadi saya cukup dengan memberitahukan, saya tidak menjelaskan ya, apa itu Propo Alex, apa kegunaan Propo Alex, apa itu Clover Honey, kenapa Clover Honey. Itu terlalu panjang dan orang nggak akan ngebaca itu. Gitu. Tapi saya berbicara di sini contoh produknya itu apa. Gitu. Contoh produknya itu apa. Karena saya yakin produk HDI ini terkenal. Gitu. Saya udah yakin produk HDI ini bagus dan orang-orang tuh tahu mengenai produk HDI. Makanya saya langsung gitu, "Hai, boleh banget," dan dia menyambut saya dengan friendly gitu. Tapi kalau misalnya saya tidak pernah mencoba untuk melakukan hal itu, saya tidak mencoba untuk menawarkan produknya, maka dia tidak akan tahu dan dia tidak akan coba untuk beli. Gitu. Kenapa saya masuk dari segi produknya? Karena menurut saya dia sudah ada di comfort zone-nya. Gitu. Dia sudah punya pekerjaan, tapi pekerjaan dia itu suka keluar-keluar, bukan pekerjaan di rumah. Gitu. Dia bukan tipe orang yang work from home, dia harus keluar. Makanya kenapa menurut saya kebutuhan beliau itu adalah dari segi produknya dulu. Gitu. Nah, ini pun juga sama. Saya tanya kabarnya dulu, saya berusaha untuk bangun hubungan karena menurut saya dia orangnya lebih melankolis daripada yang ini, jadi saya berusaha untuk bangun hubungan dulu dan ternyata dia merespons di hari yang sama ya, saya lihat gitu. Nah, setelah itu saya baru menawarkan ini. Gitu. Tapi saya tidak langsung menjelaskan mengenai produknya itu apa. Saya pengen tahu dulu nih responsnya dia ini bagaimana, dia mau tahu atau tidak. Karena begitu dia ini mau tahu, saya bisa langsung melanjutkan percakapan saya dengan menjelaskan gitu. Tapi teman-teman semua, kalau misalnya kita sudah punya kontaknya dia,
saya sarankan untuk telepon langsung dan menjelaskan. Gitu. Oke? Nah, next itu kita melakukan yang namanya blend prospect. Blend prospect ini sama, nggak boleh broadcast juga karena nggak akan tepat sasaran. Jadi kita juga harus memperlakukan blend prospect ini selayaknya kita ini tahu apa yang sebenarnya dia sukai, apa yang sebenarnya dia lakukan sehari-harinya. Kita lihat juga kebutuhannya. Dan tentunya saya akan bukan hanya sekadar hai sis, hai bu, hai pak, tapi saya akan tulis namanya. Gitu. Misalnya hai David, hai Nina gitu. Nah, jadi itu akan menimbulkan kayak oh iya ternyata dia tahu saya dan dia bukan hanya sekadar broadcasting. Gitu. Dan prospect is not the same as broadcasting. Dan prospect itu tidak sama dengan broadcast. Broadcast itu dimana kita membuat satu template dan kita nge-blast ke semua orang dan itu menurut saya nggak ada effortnya. Tapi blend prospect kita harus tahu dulu kebutuhan dari setiap orang itu apa. Kira-kira itu apa? Gitu. Itu sudah dimudahkan dengan era digital seperti ini karena banyak sekali profil-profil Instagram yang istilahnya itu nggak private. Gitu. Nah, mungkin dari segi blend prospect saya bisa pakai template yang sebelumnya saya pakai. Tapi tentunya ya saya memenuhi kebutuhannya dia gitu, sesuaikan kalimat kita dengan profile blend prospect-nya kita. Dan tentunya ketika kita melakukan yang namanya blend prospect, tentunya kan kita tidak selalu memfollow dia, dan apalagi dia nggak mungkin follow kita. Orang kita nggak kenal, kita nggak ada mutual friends juga, dan yang pastinya ketika kita sudah blend prospect-nya benar nih template-nya, tapi kalau misalnya profile kita itu private, jangan harap untuk dibalas. Kadang-kadang apa yang kita harus lakukan adalah kita taruh kacamata gimana sih, apa sih yang akan saya lakukan ketika saya itu jadi dia. Apakah saya itu akan balas atau enggak? Kalau saya jadi dia, ya saya nggak akan balas. Orang Instagramnya aja private, gimana saya bisa tahu ini tuh siapa? Gitu. Jadi ini benar-benar penting banget ya. Kenapa sih nggak broadcasting? Karena broadcasting itu tuh kayak kita nyebar brosur di shopping mall gitu. Kayak kita nyebar brosur itu di mall. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada teman-teman gitu. Kalau misalnya ada orang yang sebar brosur di mall, apakah kita akan baca 100%? Pastinya mostly itu akan kayak oh ya udah masuk ke tas gitu kan. Gitu. Jadi kayak kita nggak even buat baca. Itulah yang terjadi ketika orang itu nge-broadcast. Gitu. Nah, jadi teman-teman jangan lebih baik kita sesuaikan dengan marketnya karena probabilitas untuk kita bisa diterima itu lebih besar dibandingkan kita hanya menyebar sebuah informasi yang kita tuh nggak tahu sebenarnya itu ditargetkan untuk siapa. Itu kan sebenarnya yang terjadi ketika orang-orang itu nyebar brosur di mall. Sebenarnya nggak tahu targetnya buat siapa, ya cari-cari aja. Tapi ada nggak yang nyantol? Ada. Tapi seberapa besar persentage-nya buat mereka itu bisa accept gitu dan bisa beli produk tersebut. Nah, ketika kita melakukan yang namanya prospecting, lebih baik ketika dia sudah interested, kita langsung menelpon. Begitu juga ketika beberapa orang tiba-tiba mengkontak saya, Ci pengen tahu dong mengenai bisnis HDI. Tapi obviously yang saya mau disclaimer ya teman-teman, itu terjadi setelah 1,5 tahun saya menjalankan bisnis ini. Ci mau tahu dong tentang bisnis HDI gitu. Oh iya, kamu mau tahu ya? Oke, boleh nggak aku telepon kamu? Karena kalau misalnya jelasin lewat telepon, itu akan jauh lebih mudah dan kamu juga pasti lebih paham. Gitu. Nah, pertama-tama ketika kita melakukan prospek, pastinya kita minta nomor teleponnya. Boleh nggak aku minta nomor WhatsApp kamu? Oh iya, boleh. Itu artinya dia itu menerima kita. Gitu. Dan jangan pernah melewatkan kesempatan tersebut. Setelah itu, hai Michelle, aku Josephine yang tadi kita ngobrol di Instagram. Sambutlah dia dengan riang. Tapi seseorang Michelle nih misalnya, dia tidak akan tahu antusiasme kita kalau kita tidak menelpon dia. Gitu. Hai Michelle, ini aku Josephine yang tadi kita kontakkan, kita ngobrol lewat Instagram. By the way, tadi kan kamu bilang nih kamu interested sama bisnisnya.
boleh nggak aku telepon kamu? Karena kalau misalnya telepon, ya paling cuma 5 menit, simple kok, gampang banget, nanti biar kamu juga lebih paham. Biasanya, bukan biasanya, selalu dia akan say yes. Gitu, dan saya langsung telepon. Nggak dibutuhkan waktu lama. Dibandingkan kita WhatsApp, kita ketik panjang lebar, dan kita istilahnya dia juga nggak ngerti kita ngomong apa. Kita langsung telepon. Gitu, dan kita jelaskan bagaimana sih sistem bisnisnya sesuai dengan apa yang dia tanyakan pada awalnya. Michelle, kamu kan tadi ini ya, kenalin ya, by the way salam kenal, aku Josephine. Oh, by the way kamu tinggal di mana? Gitu. Baru kita jelaskan apa yang seharusnya kita jelaskan, yaitu pertanyaan dia pada awalnya. Gitu, nanti akan tercipta respons yang berbeda-beda. Seperti itu. Gitu. Nah, tapi ketika kita menelpon dan ketika kita melanjutkan percakapan via WhatsApp, seringkali apa sih yang membuat kita itu tidak closing? Yang membuat kita tidak closing itu adalah seberapa besar pengetahuan yang kita miliki mengenai apa yang kita kerjakan, seberapa limited informasi yang kita pahami, gitu. Jadi pentingnya untuk boost network kita, untuk boost kelebaran kita, ini teman-teman harus pahami dulu. Gitu. Jangan sampai kita ini punya pola pikir seorang pedagang di mana saya tidak butuh untuk mengetahui dan memahami mengenai produknya. Saya tidak butuh untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa yang saya kerjakan. Gitu. Dengan seperti itu, orang lain itu tidak akan pernah punya trust terhadap kita. Makanya teman-teman sekalian, 5 training dasar. Gitu. Bagaimana seorang mahasiswa bisa lulus kalau dia tidak tahu apa yang dia lakukan? Bagaimana seorang karyawan baru bisa lulus masa probasi kalau misalnya dia tidak memahami dan tidak pernah mengikuti dan tidak mau mengikuti yang namanya training? Pertanyaan simpel. Ini MLM ya? Kalau misalnya kita sendiri tidak bisa menjawab itu, saya mau katakan teman-teman di sini 90% orang yang mau dan penasaran mengenai bisnis ini, dia akan menanyakan ini MLM ya. Kalau sesimpel itu kita tidak bisa menjawab, teman-teman, yuk kita sama-sama ikutan training New Enterprise Orientation. 9 langkah sukses untuk kita bisa mencapai sebuah keberhasilan di bisnis ini, tentunya kita bisa temukan di training How to Start. Gimana caranya kita bisa menjelaskan apa yang kita jual kalau misalnya kita tidak tahu isi dari produknya itu apa. Kenapa dia boleh untuk dikonsumsi dalam jangka waktu panjang dan tidak menyebabkan ketergantungan, itu semua kita bisa dapatkan di training product knowledge. Gitu. Bisnis HDI itu bonusnya kecil. Siapa yang bilang bisnis HDI bonusnya kecil? Bagaimana perhitungan bonusnya? Kita bisa temukan di training business plan. Gitu. Pekerjaan seorang enterpriser HDI, percayalah teman-teman, presentasi. Kalau misalnya kita di sini belum bisa yang namanya presentasi, ayo teman-teman, itu akan sangat menyulitkan kita. Gitu. Dan jangan lupa, kadang-kadang orang sudah ikut nih 5 training dasar, tapi begitu suruh yang namanya baca buku, direkomendasikan untuk yang namanya baca buku dan memiliki buku ini, aduh kayaknya 5 training dasar aja cukup deh. Percayalah teman-teman, tidak gitu. Ayo kita sama-sama ada 2 buku wajib yang wajib sekali untuk dimiliki. Yang pertama itu adalah Rahasia Kekayaan Alam, di mana buku Rahasia Kekayaan Alam itu dibuat oleh tim medis kita. Gitu. Jangan sampai kita punya prospek. Jangan sampai kita punya prospek lalu dia tanya, "Ci, apa sih kenapa sih ini boleh buat orang diabetes?" Lalu dia tidak punya pengetahuan itu. Gitu. "Ci, kenapa sih madu HDI boleh buat orang diabetes?" Lalu dia tanya ke upline-nya, kenapa sih madu HDI boleh buat orang diabetes? Lalu upline-nya ini sebenarnya lagi membawakan group meeting. Lalu jawabnya 1 jam kemudian. Menunggu upline untuk menjawab, menunggu orang lain untuk menjawab pertanyaan dari prospeknya. Seringkali itu mental jadinya prospeknya, kelamaan, gabung sama orang lain. Itulah yang selalu terjadi. Perjalanan kita dalam menjalankan bisnis ini, kamu pernah nggak sih sebenarnya ditolak? Sebenarnya gimana sih perjalanannya di bisnis ini? Itu kita bisa temukan di buku The Secret Book of Multilevel Marketing. Gitu. Mendengarkan audio, kita punya satu aplikasi yang namanya Billionaires Education Center, itu digital juga ya. Jadi saya belajar banyak bagaimana cara saya bisa closing, bagaimana cara bisa prospecting, cara follow up,
dari segi kenapa orang-orang itu bisa gagal, kenapa orang-orang itu berhenti, itu bisa didengarkan di audio dan itu akan menjadi sebuah penguatan ketika kita lagi down gitu. Dan jangan lupa untuk masuk ke dalam grup aktif, yaitu grup besar upline terdekat kalau misalnya ada, atau Telegram channel Big E, Big M, PNB gitu. Jangan lupa untuk minta untuk dimasukkan. Jadi buat rekan-rekan sekalian yang ada di sini, jika belum terhubung dalam grup besar Telegram, segera minta orang yang mengundang untuk memasukkan teman-teman ke grup Telegram. Dan tentunya event nasional yang selalu banyak sekali orang-orang baru itu istilahnya, apa sih event nasional? Ini sangat penting ya teman-teman. Ketika saya, banyak sekali rekan-rekan saya yang bulan lalu dan bulan-bulan sebelumnya ini struggle nih untuk meraih posisi diamond leader. Tapi percayalah rekan-rekan sekalian, begitu mereka mengikuti yang namanya bootcamp digital, pertumbuhannya itu dari yang struggle diamond, dari yang hanya enterprise manager, itu switch menjadi seorang diamond leader. Jadi bootcamp digital ini kita bicara mengenai training yang diadakan oleh Bapak Julianto Eka Putra. Beliau ini adalah seorang trainer dari untuk top position yang ada di perusahaan besar seperti Kalbe dan BCA, dan di sini dia akan menjelaskan bagaimana sih caranya kita ini bisa sukses dari segi teknis maupun non teknis di bisnis HDI, maupun kita bisa terapkan di bisnis kita yang ada di luar, bukan hanya bisnis HDI saja. Jadi buat teman-teman bootcamp, percayalah sama saya, kata orang, buat teman-teman yang udah pernah ikutan bootcamp di sini mungkin boleh sharing ya buat teman-teman yang ada di sini, gimana sih perasaannya setelah ikut bootcamp? Apa yang didapat? Mungkin boleh di-sharingkan di chat. Gitu. Jadi teman-teman, ini worth it. Orang-orang bilang, 100.000, murah banget gitu. Jadi 100.000 itu benar-benar worth it gitu. Lalu kita juga ada event yang diadakan oleh Bapak Julianto Eka Putra juga. Judulnya adalah Here I Am My Personality. Terkadang kita bingung ya, kenapa sih dia ini orangnya begini banget, kenapa sih dia ini orangnya tegas sekali, kenapa sih dia ini orangnya kayak kalau ngomong tuh ceplos-ceplos, karena itulah kepribadian dia. Dan di sini kita akan menemukan orang-orang dengan kepribadian yang berbeda. Tapi bagaimana caranya kita bisa menanggapi orang-orang tersebut? Bagaimana caranya kita bisa menjawab prospek kita dengan kepribadian misalnya pragmatis, sanguin, melankolis? Gimana caranya? Kita bisa belajar di sini. Dan apakah kita sudah tahu kepribadian kita itu apa? Kita bisa dapatkan dan kita bisa pelajari di sesi ini. Gitu. Nah, next, tentunya untuk boost our network dan gimana caranya kita bisa closing, kita pun harus membangun hubungan dengan prospek kita. Kadang-kadang teman-teman pasti bingung, duh gimana ya, udah lama nggak ketemu, gimana sih cara saya bisa bangun hubungan dengan prospek? Ini adalah kesempatan besar untuk teman-teman bisa mengajak mungkin orang-orang yang punya latar belakang guru, kepala sekolah, ataupun juga punya sudah berkeluarga. Ini bisa banget. Gitu. Yang pertama, ini ada fun and play. Kalau misalnya teman-teman lihat ya, tanggal 17 Oktober. Nah, ini tuh buat ice breaking, rekan-rekan. Gimana caranya kita ini bisa membangun hubungan dengan prospek kita. Gitu. Apa kabar? Misalnya siapa ya namanya? Apa kabar Nina? Gitu kan. Terus kayak, oh ya baik-baik Nina. Lucu banget loh anaknya. By the way, anaknya umur berapa sih? Umur 4 ya? Yang iya nih jam 5 misalnya gitu ya. Kayak Nin, by the way aku tuh pengen ngajakin kamu ke acara Fun and Play. Apa tuh Fun and Play? Tahu nggak sih ini tuh acara online ya, buat kita itu bisa ngasah skill anak kita. Dan tahu nggak sih, kan kamu tahu lah kalau misalnya anak-anak itu sekolah sekarang via virtual Zoom, kayak mukanya tuh kadang-kadang suka bete gitu kan. Ini tuh bener-bener bagus banget acaranya, dan ini tuh bener-bener anak-anak tuh nggak bosan. Aku kirimin ya video Fun and Play, anak-anak tuh pada seneng banget. Anakku tuh juga seneng banget kemarin ikutan acara ini. Oh iya, apa sih? Coba lihat. Jangan lupa kasih videonya. Dari situ, dia ikut nih, dia join. Free loh, Nin. Mau nggak aku daftarin yuk? Oh iya, boleh sih, coba ya. Nanti ketika dia coba, tentunya kan udah tuh, selesai. Jangan lupa di-follow up. Gitu. Di-follow up untuk apa? Ke acara selanjutnya, yaitu parenting.
Nin, gimana acara fun and play-nya kemarin? Oh iya, bener loh. Ternyata anak aku tuh juga suka ya sama acaranya. Iya, Nin, itu tuh acara yang dibuat sama adik-adik asuh aku di sekolah Selamat Pagi Indonesia. Gitu. Nah, kemarin kan kamu udah ikutan itu. Nin, by the way, besok salah satu speaker kita di Bapak Julianto Eka Putra, dia bakal ngadain seminar parenting dan free loh. Gitu, kamu mau nggak ikutan? Kan kemarin buat anak kamu nih, sekarang buat kamu. Oh, parenting ya? Iya, bagus banget. Dan ceritakanlah mengenai background Bapak Julianto Kaputra. Gitu. Dari situ, untuk masuk ke HDI, itu akan jauh lebih mudah. Gitu. Nah, thank you banget yang udah sharing. Emang bootcamp itu worth it banget ya teman-teman. Ini bukan bicara 1-2 orang yang sudah mengikuti, tapi bootcamp itu bicara beribu-ribu orang yang mengikuti dalam waktu si bootcamp itu berjalan gitu. Dan banyak sekali testimoni yang diberikan oleh rekan-rekan kerja maupun rekan-rekan yang lainnya mengenai bootcamp. Jadi segera ikuti bootcamp karena itu akan mengasah skill dan knowledge kita dalam menjalankan bisnis ini. Dan tentunya next, open market strategies gitu. Banyak teman-teman itu yang mengatakan bahwa aduh saya ini sulit sekali yang namanya berjualan produk karena orang ini belinya maunya cuman madu-madu aja. Rekan-rekan sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa kita ini punya yang namanya paket easy starter ya, di mana beli 3 produk gratis 1 produk nih biasanya. Selalu ada free produknya dan itu tentunya lebih murah, membership fee-nya itu lebih murah. Yang saya mau katakan di sini adalah kalau misalnya kita menawarkan yang namanya madu, kita akan dapat repeat order yang namanya madu karena dia belinya yang cuma madu. Kalau misalnya kita hanya mengkonsumsi madu, maka yang kita pede untuk sharing kan adalah madu. Dan dia akan beli madu, dia akan repeat order madu, dan dia akan sharingin lagi ke teman-temannya itu madu. Gitu. Tapi kalau misalnya dari awal kita sudah menjelaskan secara lengkap sesuai dengan kebutuhan mereka atau prospek kita mengenai paket power set misalnya Propoelix Power Pack gitu. Tentunya dia akan bilang, aduh kok banyak banget ya produk. Enggak, ini tuh setiap orang itu punya, ini tuh saling melengkapi gitu. Ini tuh jadi buat ini tuh jadi buat ini, secara singkat aja sesuai dengan apa yang orang awam ingin dengar. Yang orang awam ingin dengar itu adalah produk ini itu untuk apa? Produk ini itu untuk apa? Bukan dia itu kita sampai menjelaskan, iya kenapa Propoelix? Karena Propoelix ini sudah memakai teknologi yang namanya CMCE. Orang awam itu tidak akan mengerti apa yang kita bicarakan kalau kita itu terlalu lengkap. Orang awam itu hanya mau tahu, iya, jadi kalau misalnya madu ya clover honey itu bisa selain buat kesehatan, buat pencernaan dan pernafasan. Kalau misalnya royal jelly itu buat anti-aging supplements, buat hormonal dan buat syaraf. Kalau misalnya Propolis itu untuk anti radang, antibakteri. Polenergy itu multivitamin gitu. Jadi sebenarnya dia ini saling melengkapi gitu. Jadi ketika kita itu sebar informasi, kalau dia menolak pun, aduh banyak banget, udah deh aku pengen coba dulu, katanya seperti itu kan. Nah ketika dia mau coba dulu, maka kita akan, oke, kalau boleh tahu, sebenarnya ini buat kamu saja untuk jaga kesehatan sehari-hari, atau buat orang lain juga nih, atau buat keluarga kamu yang lain, atau buat anak-anak kamu juga. Dari situ, otomatis orang itu akan bertanya-tanya, emangnya boleh ya buat anak kecil? Gitu. Atau kayak, oh ya buat saya aja sih, buat kesehatan sehari-hari. Sis, kalau misalnya aku boleh saranin, kalau misalnya buat kesehatan sehari-hari, justru ya kita itu paling terkenal ya, madu sama Propolis. Kalau emang sis nggak mau nyobain produknya satu paket dulu, at least kita itu coba dulu nih buat nawarin paket. Kalau nggak mau, turun jadi 2 produk. Kalau misalnya worst case, ya paling dia beli cuman, yaudah deh saya cobain madu dulu, tapi dia sudah keep in mind bahwa di HDI itu produknya cuma bukan hanya clover honey gitu. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya untuk gimana cara kita bisa open market, to be honest, pertama-tama saya akan menyarankan untuk kita bisa konsumsi produknya dulu. Dari kita bisa konsumsi produknya dulu, otomatis trust orang terhadap kita itu akan jauh berbeda dibandingkan kita tidak pernah konsumsi produknya. Dan kita pun akan pede dalam men-sharingkan experience yang sudah kita tangkap dan kita sudah rasakan. Gitu. Dan apakah 100% orang akan bergabung bersama kita? Tentu saja tidak.
gitu. Tapi dengan daftar nama, kita punya daftar siapa saja sih yang kita bisa follow up. Yang saya mau katakan di sini adalah orang yang belum bergabung hari ini belum tentu belum tentu tidak mau bergabung di bulan depan. Orang yang tidak mau menjalankan hari ini belum tentu dia tidak mau menjalankan bulan depan. Percayalah teman-teman, saya pun adalah seorang konsumen selama 1 tahun, tapi setelah 1 tahun saya berubah menjadi seorang network builder. Nah, sekian presentasi dari saya. Thank you so much for listening, dan jangan lupa happy harvesting. Nah, ada apa lagi nih? Ada pertanyaankah yang bisa saya bantu? Jadi kalau ada yang tanya, misalnya yang buat promil itu kan banyak ya produknya yang harus dikonsumsi. Ada teman yang nanya itu kudu diminum semua beneran. Iya, sebenarnya sih itu kita harus bisa menjelaskan ya bahwa yang kita offer itu bukan obat, bukan vitamin, dan banyak orang itu lupa untuk menjelaskan hal itu. Kita adalah food supplements yang memang ya istilahnya seperti kita makan makanan gitu. Jadi apakah aman untuk dikonsumsi setiap hari dan pada saat bersamaan? Yes, gitu. Salah satu rekan kerja saya baru saja itu share bahwa dia ini berhasil promilnya dengan menggunakan produk HDI, dan soon dia bakal melahirkan gitu, nggak nyampe 2 minggu lagi dia bakal melahirkan. Dan itu diawali dari dia mencoba produk Royal Jelly Liquid karena jerawatan, tapi sampai pada akhirnya dia konsumsi sampai hari ini gitu. Oke. Kalau hadapi konsumen yang ruwet tanya terus sampai bikin jengkel, harus sabar ya Kak Charles ya, harus sabar dalam menghadapi konsumen-konsumen. Dia tetap menghasilkan omset loh buat kita, jadinya harus sabar. Saya percaya ketika kita sabar dengan konsumen kita, pasti kita akan dikasih berkat yang lebih besar lagi setelah itu. Tuh, wow, banyak banget ya yang nanya ya. Saya akan pilih ya pertanyaan-pertanyaannya. Biasanya butuh waktu berapa lama dari kita nyoba produk HDI sampai promosiin ke orang. Jadi Kak Tiara, itu sebenarnya jangan ditunda. Jadi itu jalan itu paralel sih, karena kan testimoni, mungkin kita akan lebih pede ketika kita sudah merasakan khasiatnya. Tapi yang kakak-kakak di sini harus pahami adalah kita harus jangan pernah menunda apa yang kita kerjakan gitu. Dan lagi pula testimoni itu kan bukan hanya dari kita sendiri, tapi testimoni itu kan terjadi banyak sekali ya, kita bisa dapat dari Telegram atau dari testimoni-testimoni rekan kerja dari upline Anda kalau misalnya Anda baru bergabung gitu. Jadi boleh di-share. Banyak sekali kok rekan kerja saya juga yang merasa bahwa aduh thank you banget ya testimoninya, tapi itu dari Crossline, it's okay kalau misalnya kita bisa membantu Crossline kita, itu kenapa enggak gitu. Dan jangan khawatir karena itu boleh kok dipakai, apalagi yang udah ada di Telegram, pakai aja Kak gitu. Tapi teman-teman, kadang-kadang kita itu harus keluar dari comfort zone kita ya. Jadi saya itu bukan tipe orang yang narsis nih, tapi menurut saya kadang-kadang vlogging atau bikin video ada muka sendiri itu lebih diperhatikan dibandingkan kita hanya menulis kata-kata gitu. Karena antusiasmenya itu terlihat ketika kita membuat video itu gitu. Jadi itu boleh dicoba juga ya. Oke, terus Ci mau tanya bagaimana caranya memilih prospek yang efektif via medsos. Gimana ya, sebenarnya tuh nggak ada prospek yang efektif atau tidak via medsos, tapi kita juga lihat sih, maksudnya kalau misalnya orang-orang yang kira-kira, oh dia ini kerja nih, dia ini sibuk, menurut saya orang-orang yang sibuk itu mempunyai peluang yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang nganggur gitu. Jadi saya sih melihatnya dari situ ya. Coba lihat dari atas. Hai Josephine, kalau mau blend prospek, gimana ya cara kita tahu siapa sih yang akan kita prospek? Kita harus cari tahu dulu sih, maksudnya kayak kita kan bisa ngelihat ya dari kesehariannya di sosial media itu seperti apa, apakah dia tipe orang yang kerja, apakah dia tipe orang yang
punya bisnis, biasanya kan orang-orang yang punya bisnis itu ada ad-nya ya, ad-nya tuh misalnya dia punya bisnis apa, kayak gitu. Nah, itu bisa dilihat sih sebenarnya. Oke, terus saya juga hampir setiap hari story HDI sering di skip, jadi nggak ada yang tertarik mau join. Gimana ya? Untuk Kak Sheila, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa kita itu nggak bisa hanya sekadar posting dan ngepost story itu harus tahu dulu Kak Sheila sebenarnya apa sih yang diposting gitu. Kebanyakan orang kan tadi yang seperti saya katakan postingnya produk terus kan, tapi coba deh coba postingnya itu, yuk teman-teman yang mau join tim saya, yuk kita sukses bareng-bareng di bisnis ini. Dan apalagi ketika Kak Sheila itu ngepostingnya itu dengan cara memvideokan diri sendiri dan nggak usah lama-lama, paling kayak cuma 30 detik. Aku lagi kerjain bisnis ini nih, karena aku cocok juga sama produknya. Yuk teman-teman, lagi hits juga loh produknya, nggak usah formal-formal banget gitu. Lagi hits juga produknya, yuk teman-teman yang mau join di tim aku boleh banget DM aja, aku bakal ngejelasin secara detail dan free gitu. Oh, ngeblur ya tadi, maaf ya teman-teman. Oke. Mohon saran Ci, kalau dia sepertinya tertarik, terus minta dijelasin bisnis dan produknya, udah kita jelasin tapi ujung-ujungnya cuma di-read kapan dan bagaimana dan bukan percakapan dengan mereka. Kenapa dia ini merit saja? Yang pertama mungkin dia ini sibuk, dan yang kedua adalah itulah yang selalu terjadi ketika kita itu tidak mengandalkan apa yang para istilahnya orang-orang yang sudah lama di HDI dan sukses ini lakukan, yaitu langsung berkomunikasi face to face ataupun lewat telepon. Biar bagaimanapun, mau kita berdebat sebesar apapun bahwa kita adalah anak milenial, tapi kita harus kembali ke era-era di mana kita itu harus menelpon dan berkomunikasi langsung dengan prospekan kita. Gitu. Jadi tingkat closing itu akan lebih besar ketika kita itu menelpon. Dan saya pun banyak sekali belajar dari para leader yang mengatakan bahwa biar bagaimanapun, Josephine, kamu harus telepon. Keluar dari comfort zone itu memang sulit, tapi kadang-kadang kita memang harus keluar dari comfort zone itu, gitu. Ci, gimana sih cara untuk meyakini orang yang sudah member untuk menjalani bisnis ini dengan semangat dan serius? Kembali lagi ke 3 tipe orang ya. Biasanya orang yang langsung menolak, orang itu yang menunggu bukti dulu nih, kalau misalnya kamu berhasil, nanti aku join sama kamu. Jadi, ayo kakak jadilah bukti untuk orang-orang yang sudah member maupun orang-orang yang belum member, karena itu adalah salah satu hal yang akan bisa menjadi titik selling point untuk diri kita sendiri maupun untuk rekan kerja kita nantinya. Intinya teman-teman, kalau misalnya kita sendiri punya target untuk achieve diamond, maka nanti rekan kerja kita yang bergabung bersama kita, dia juga akan berpikir bahwa saya mau seperti dia, saya mau seperti upline saya untuk achieve diamond. Kalau misalnya ketika kita sendiri assistant manager, enterprise manager, ya rekan kerja kita juga akan berpikir, saya mau menjadi seorang enterprise manager. Semakin tinggi target dari diri kita sendiri, akan semakin besar potensi kita untuk mendapatkan jaringan itu yang besar, gitu. Oke. Hai Josephine, kalau mau prospek selebgram tapi dia skeptis dengan produk-produk MLM, gimana ya? Kalau misalnya Kak Anastasia sudah punya kesempatan untuk ngobrol sama orang ini, perlu dijelaskan bahwa ya multi level marketing kita itu berbeda. Lalu kita jelaskan apa bedanya multi level kita dengan money game gitu. Tapi kalau misalnya memang dia sangat skeptis terhadap multi level marketing dan dia tidak sama sekali tidak mau untuk mendengar penjelasan dari kita, carilah yang lain. Cici bilang kita sebaiknya sharing achievement kita. Nah, gimana kalau misalnya income kita bulan ini belum seberapa? Aku suka pikir ntar apa kata mereka, aku aja belum bertumbuh. Kak Dwi, achievement itu bukan dari segi achievement diri kita sendiri juga, karena kita pun juga lagi merintis gitu, dan semua orang itu pasti pernah ada di titik yang sama terhadap Kak Dwi
gitu. Tapi bisa juga menggunakan misalnya achievement dari segi grup dari upline-nya Kak Dwi atau achievement dari upline-nya Kak Dwi. Karena apa? Karena selain kita itu achievement apa sih? Achievement itu bukan bicara mengenai achievement diri kita doang ya, tapi juga bicara mengenai ayo bergabunglah dengan tim saya karena Anda itu ada di tim yang tepat jika Anda bergabung dengan tim saya gitu. Karena banyak sekali achievement yang sudah didapat dari tim saya gitu. Ci, kalau cuma direct doang ajakan kita nih, gimana cara follow up lagi? Say hello aja, nanya apa kabarnya itu seperti apa. Kalau misalnya sudah ketemu nomor teleponnya, itu boleh di telepon langsung. Ci, gimana kalau misalnya ajak teman dekat kita, tapi dia masih bergabung di MLM lain, dan gimana caranya? Soalnya kan nggak boleh ya kalau menjalankan beberapa perusahaan yang memasarkan langsung. Pertanyaan saya adalah, yes, HDI memang tidak boleh, orang yang menjalankan bisnis HDI itu tidak boleh menjalankan multi-level lain. Tapi di multi-level lain belum tentu tidak boleh menjalankan multi-level HDI. Gitu, karena multi-level HDI itu kan masuk ke dalam asosiasi penjualan langsung Indonesia. Gitu. Jadi kita harus tahu nih, apakah dia itu APLI atau dia itu AP2LI. Karena kalau AP2LI itu ya masih besarlah kesempatan kita untuk kita bisa mengikat teman-teman kita yang sebenarnya peluangnya itu besar sekali untuk menjalankan bisnis ini, gitu. Gitu. Jadi mungkin saya akan jawab satu pertanyaan lagi ya. Ci, kalau misalnya orang yang kita tawarin nolak, kapan kita follow up orang yang sudah nolak kita? Thank you. Sebenarnya sih tergantung, bisa juga kita follow up lagi itu sekitar 2 minggu lagi, atau ketika misalnya awal bulan nih, pas lagi ada promo, itu kan kesempatan untuk masuk lagi kan dari segi produknya juga, gitu. Ci, apa sih bootcamp itu? Tadi nggak jelas suaranya. Oke, teman-teman, saya jelasin lagi ya masalah bootcamp, karena menurut saya untuk teman-teman di sini bisa mengikuti yang namanya bootcamp, itu penting sekali. Jadi bootcamp itu adalah training yang diadakan oleh Bapak Julianto Eka Putra untuk kita itu bisa meraih keberhasilan di bisnis ini maupun di bisnis yang ada di luar yang kita mungkin lagi jalani. Gitu, itu akan dijelaskan mengenai dari segi teknis maupun non teknis gitu. Dan kenapa Bapak Julianto Eka Putra? Karena dia ini bukan hanya berbicara mengenai teori, tapi dia bicara mengenai apa yang sudah dia lakukan, experience dia itu seperti apa, dia sharing ke kita semua, sehingga apa? Itu sangat aplikatif gitu. Jadi apakah worth it untuk mengikuti bootcamp? Lebih dari worth it. Kalau misalnya itu kita lihat 100.000 itu mahal, ikutilah dulu gitu. Karena 100.000 itu sangat murah, dan orang-orang bilang bahkan gila ini apa namanya, kemurahan katanya. Ci, gimana kalau kita blend prospek tapi respons mereka selalu udah ada minum, udah beli, atau udah member? Cari yang lain kalau udah member. Aku seringnya udah jelasin produk, tapi ternyata akhirnya dia masuk ke jaringan lain. Mungkin kakak boleh, maksudnya kayak dievaluasi lagi nih, sebenarnya apa yang sudah dijelaskan itu sudah lengkap atau belum, karena kebanyakan orang itu dijelaskannya itu tidak memuaskan sehingga dia lebih memilih untuk bergabung dengan orang lain. Nah, inilah yang saya bilang, ayo perkaya diri kita dengan skill dan knowledge yang tepat dan full, dan sehingga apa? Sehingga ketika kita dapetin prospek dan dia punya banyak pertanyaan, kita bisa menjawab itu secara lengkap. Gitu. Ci, cara mematahkan mindset kalau MLM itu jelek bagaimana ya? Dari diri kita sendiri, itu harus yakin. Mau kita udah ikut 5 training dasar, kalau misalnya dari kita sendiri itu merasa bahwa sebenarnya
apa yang kita kerjakan ini sudah benar atau belum ya? Kenapa sih orang-orang itu nggak percaya apa benar ya MLM itu tidak meyakinkan? Gitu. Kalau saya ditanyain apakah ini MLM, saya akan jawab dengan tegas, yes ini MLM, tapi produknya bagus sehingga apa? Sehingga banyak sekali orang-orang yang menjalankan bisnis ini dan banyak sekali orang-orang ataupun selebgram ataupun artis yang sudah menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena selain produknya bagus, bisnis ini pun bisa menghasilkan pendapatan untuk mereka. Gitu. Jadi tunggu apa lagi? Yuk join sama-sama saya. Nah, buat teman-teman jadinya yang mungkin punya rekan kerja yang belum sempat untuk menonton sesi saya pada pagi hari ini, tentunya jangan lupa untuk like dan subscribe HDI Gading Serpong. Karena apa? Karena sesi ini akan di-upload ke YouTube HDI Gading Serpong. Gitu. Jadi, thank you so much teman-teman yang sudah bergabung bersama saya pada pagi hari ini. Hopefully kita bisa sama-sama mengejar apa yang kita targetkan pada bulan ini. Semoga semuanya berhasil di bisnis ini. Ayo kita maju sama-sama, ayo kita berhasil sama-sama. Semoga sesi saya hari ini itu bisa membantu rekan-rekan sekalian dalam mewujudkan apa yang rekan-rekan inginkan. Thank you so much for joining. Happy harvesting teman-teman semua. Bye.